Yang penting dalam main game itu nggak usah dipikir pusing-pusing, yang penting main happy, ya udah gitu aja, nggak usah yang gimana istilahnya ya, nggak usah terlalu pusing. Apalagi game RPG ya, rata-rata game RPG itu kan game pay to win ya, jadi kalian mainnya itu harus sabar. Halo semuanya, orang-orang yang baik hati yang udah subscribe channel gue dan maupun yang belum, semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang paling top se-RT RW tapi menurut gua. Dan kali ini gue bermain lagi King of Pirate Island Adventure. Dan untuk kali ini gue membahas request salah satu viewer gue ya. Jadi gue mau mereview tentang CP9 ya. CP9 itu kan sebenarnya kan keluar kemarin ya, cuma belum sempet review ya, jadi bagi kalian yang mungkin belum paham skillnya CP9 bisa diperhatikan ya. Ini versi gue ya, jadi ini versi guanya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berseberangan atau mungkin menurut kalian kurang pas, silahkan nanti dipaskan ya. Kalau nggak pas ya tetap harus dipas-paskan sampai pas ya. Kalau nggak pas itu nggak enak katanya sih. Oke lah, dan kali ini gue lihat dari skillnya. Jadi di deskripsinya seperti itu ya. Jadi affinity-nya ini sudah aktif semua ya. Bagi kalian affinity jangan sampai lupa ya. Itu kalau bisa nyari affinity-nya ya, karena affinity itu lumayan ya, bisa nambah ATK, HP, dan HP lagi ya. Terus ini skillnya. Untuk yang skill attack-nya, jadi ini menyerang single enemy unit dan menghasilkan itu ya, damage-nya segitu, dan ini mereduksi recovery efeknya 90%, lumayan tinggi. Dan juga ada 60% menghasilkan kebingungan ya. Jadi kalau belum paham kebingungan itu seperti apa, jadi itu seperti efeknya Fujitora ya. Itu seperti efeknya Fujitora ya. Jadi cuma 60% kemungkinannya. Dan jadi kalau kena efek itu otomatis dia akan menyerang temannya sendiri ya. Terus untuk yang selanjutnya, jadi untuk selanjutnya itu yang ultimate skillnya CP9 Turbulence namanya. Ini memberikan ke semua unit musuh sekian damage ya. Dan ada 30% kemungkinan untuk burn. Dan itu menghasilkan 20,2% plus 72 poin damage ya. Dan ini juga bisa heal semua, heal setiap teman ya. Jadi ini healnya itu setara dengan ATK 120,4% plus 72 poin. Dan untuk yang ultimate powernya itu meningkatkan 5,2% ATK dan 5,2% HP. Terus untuk pasifnya, nah biasanya kalian dalam memilih skill kan pasti lihat pasifnya ya. Jadi pasifnya seperti ini ya. Ini meningkatkan counter damage bonus untuk setiap barisan belakang kru sebesar 20% ya. Jadi ini defense counter ATK, ATK counter skill, skill counter defense. Nah ini maksudnya gimana? Nah di damage bonus ya, ini damage bonusnya. Damage bonus itu kan yang dipunyai si CP9 ini kan itu ya, damage rate increase 5%, jadi meningkatkan damage rate 5%. Nah jadi jika di sini 20% ya, jadi itu naik ya, damage bonusnya naik 20%. Nah di sini maksudnya dari counter damage bonus itu adalah, jadi itu ya, ada tulisannya defense counter ATK, ATK counter skill, skill counter defense. Itu maksudnya jadi setiap kru defense kita itu jika melawan krunya lawan yang bertipe ATK itu akan menyebabkan tambahan damage-nya 20% ya. Dan itu tidak berlaku jika selain menyerang ATK ya.
Jadi misalkan kita punya bullet dan menyerang lawan misalkan Monkey King Luffy ya. Jadi itu nanti akan menghasilkan damage bonusnya itu 20% ya. Tetapi jika kita punya bullet terus melawan misalkan Fujitora ya, itu tetap, jadi tidak ada tambahan bonus 20%, tapi tambahannya cuma 5% yang bonus awal dari damage rate ya. Dan seperti itu yang selanjutnya, ATK counter skill juga seperti itu, skill counter defense juga seperti itu, dan itu khusus untuk yang barisan belakang. Selanjutnya adalah meningkatkan counter damage rate dari barisan depan kru 20% ya. Jadi defense counter ATK counter skill, dan skill counter defense ya. Jadi ini sama aja ya. Kalau damage rate itu kan mereduksi damage ya. Jadi jika kru defense lawan menyerang yang namanya kru ATK kita, nah itu akan turun sebesar 20% ya. Dan juga yang selanjutnya seperti itu, seperti ATK counter skill, skill counter defense. Jadi kebalikannya dari yang counter damage bonus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk pasifnya yang terakhir itu meningkatkan setiap unit teman ATK sebesar 5,1% dan defense 5,1%. Jadi untuk keseluruhan pasifnya ini kalau menurut gua sih bagus sekali ya ini untuk ukuran C16 ya. Kalau menurut gua sih mungkin ini apa ya, untuk karakter skill terbagus lah di C16 ya. Kalau menurut gua sih seperti itu ya. Oke, dan seperti apa kalau di pertandingan ya. Jadi gua mau langsung menuju ke trial aja lah ya, tahu ya. Biasanya kalau untuk ultimate-nya itu kan gabungan dari karakter-karakter itu ya. Jadi seperti kalau di SAL Brother itu kan gabungan dari Sabo, Ace dan juga Luffy. Nah, kalau di sini kemungkinan juga seperti itu ya. Sama sih. Oke, jadi langsung gue lihat. Jadi bagi kalian terutama yang player masih baru, level-level rendah atau belum punya karakter C17, ini sangat worth it sekali sih ya ini si P9 ini. Jadi ini sekedar saran ya. Kalau kalian dalam menyusun line up, usahakan itu yang maju duluan itu yang bisa menurunkan defense lawan ya. Jadi nanti bisa apa namanya ya, untuk yang serangan selanjutnya otomatis jika defense-nya itu udah lembek ya, udah lembek kayak jelly, otomatis kan kalau diserang kan semakin bisa menambah damage ya. Jadi ini seperti Franky ya. Jadi ini ultimate-nya duluan atau menyerang duluan lah ya. Ini gue tadi nggak sempat ngatur formasinya ya, ini masih acak-acakan sih. Jadi itu ya, Franky bisa menurunkan defense, lebih tepatnya bukan menurunkan sih, steal ya, atau mencuri defense lawan ya selama 1 ronde. Oke, dan untuk ultimate-nya seperti ini dari CP9 ini ya, jadi seperti itu. Nah ini ternyata nggak bisa heal, nggak bisa heal. Oh bisa ya, ternyata bisa heal ya, bisa heal teman atau tim ya. Dan juga bisa menyebabkan burning ya. Jadi ini wah keren sekali sih ini kalau menurut gua ya. Untuk skillnya seperti ini, untuk skill attack-nya. Dan ini bisa menyebabkan kebingungan sih kalau beruntung. Kalau nggak beruntung ya berarti enggak ya. Berarti itu kurang beruntung. Gua akhiran sama si Franky ini ya. Si Franky itu walaupun itu karakter C16, tapi ini untuk di top global ya itu masih digunakan loh si Franky ya. Mungkin memang bagus sih ya, kemungkinan. Cuma gue belum baca sih, untuk belum mempelajari tentang skillnya seperti apa ya. Jadi itu ya untuk skillnya dari si P9 ini, dan ini untuk gerakan yang biasa atau serangan yang biasa ya. Jadi cukup apa namanya, kalau menurut gue sih cukup bagus sih ya.
Kalau si Sabu ya, kalau si Sabu itu kan menurunkan range ya, menurunkan range dan bisa memberikan blok ya. Terus kalau Ace itu lebih ke apa ya, lebih ke kritikal ya, lebih ke kritikal untuk dirinya sendiri. Jadi kalau tipe menyerang Ace itu bagus ya, kalau tipe bertahan ya tentu saja si Sabu ya. Jadi bagi kalian mungkin yang belum punya karakter C17 ya, karakter yang seperti ini bagus ya. Ini Jimbe itu sebenarnya bukan Jimbe, ini harusnya ini Kuma. Ini kalau ini Jimbe itu ganti Kuma, lumayan ya ini. Kalau menurut gua sih seperti itu ya. Atau kalau menurut kalian, yang penting dalam main game itu nggak usah dipikir pusing-pusing. Yang penting main happy, ya udah gitu aja, nggak usah yang gimana istilahnya ya. Nggak usah terlalu pusing, apalagi game RPG ya. Rata-rata game RPG itu kan game pay to win ya. Jadi kalian mainnya itu harus sabar ya. Kalau nggak sabar ya nanti akhirnya pusing, nggak dapat apa yang diinginkan karakternya, mungkin akhirnya pensi. Itulah jalan satu-satunya ya. Jalan satu-satunya buat obat kekesalan, yaitu pensi. Oke, jadi seperti itu aja untuk review dari CP9-nya. Terus untuk ini mungkin jangan sampai lupa ya, ini kadang ada yang lupa. Jadi di sini ya, yang di 7 Day Fun ya, di 7 Day Fun itu kan untuk di final awardnya. Nah ini kan ada ini ya, ada 300 jam. Nah jadi maksudnya 300 jam itu jika sudah mencapai 100% ya, itu hadiahnya 300 jam. Bagaimana jika tidak sampai 100%? Nah itu kan ada angkanya ya, 71 kalau ini ya. Jadi itu nanti diambil persen dari 300, dari 71 per 100, 70 per 100 ya, itu keterangannya sepertinya bulat ya, bukan 71 tapi 70 ya. 70 per 100% kali 300 ya. Jadi nanti hadiahnya banyak ya, jadi lumayan banyak. Jadi bagi kalian yang kehabisan material nggak usah berkecil hati ya. Jadi ini harus diambil dan ngambilnya ya, dan ngambilnya jangan sampai terlambat. Jika nanti ngambilnya terlambat maka tidak bisa diklaim ya, dan itu sangat sayang sekali. Nah untuk event yang apa ya, event yang untuk event gak jelas, untuk event gak jelas ini tetap ada ya, cuma hadiahnya berbeda, yaitu si Tri Top Admiral. Kalau kemarin SAL dan ini Tri Top Admiral ya. Jadi lagi-lagi masih berkutat dengan event yang gak jelas sama sekali, atau event ya itulah pokoknya ya. Dan di sini mungkin ada yang belum tahu ya, itu harus pakai kunci locknya. Kunci locknya ini ya. Nah jadi just windbreaker of the Tri Top Admiral ya, jadi harus punya itu ya. Kalau nggak punya itu ya jangan berharap bisa aktif ya, atau jangan berharap bisa mendapatkan si ininya. Dan juga ini karakter dari 3 Admiral itu harus ada semuanya, si Aokiji, si Akainu, dan juga si siapa itu namanya, Borsalino ya. Jadi itu harus ada. Dan sudahlah, nggak usah bahas event ini, event nggak jelas ini. Masa event anniversary kok begini, itu apa ini? Malah lebih bagus event yang biasanya sih kalau menurut gua. Terus untuk harganya juga lebih mahal. Masa si Marshall Akainu kemarin 12, sekarang kok jadi 14 ya, malah lebih mahal dari biasanya. Ini event apa ini? Developernya cuma ingin memperkaya diri tanpa mendengarkan kata-kata dari konsumennya ya. Jadi kalau kalian ikut di grup FB-nya pasti kalian tahu ya bagaimana si playernya dari game ini membuli habis-habisan developernya. Tapi ya berhubung developernya itu kupingnya kuping gajah ya, kuping gajah itu ya gede tapi budak ya. Saya tidak kerungu lah pokoknya ya. Jadi ya mental lah, nggak ada gunanya demo ke developernya.
Oke, jadi cukup itu aja untuk konten kali ini. Thanks for watching and I'll be back. Ciao.